لا إله إلا الله. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwah sekalian dan akhwat, para aba dan ummahat, biiznillah wa aunihi wa taufiqih, kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tauhid, masih di bab bayani syai'in min anwa'is sihr, bab penjelasan sebagian dari macam sihir, baik sihir secara bahasa maupun sihir secara istilah syar'i. Baik sihir secara bahasa maupun sihir secara istilah syar'i. Dan kita akan mulai dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Kalau sebelumnya kita telah membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibt. Maka pada kali ini kita mulai dari hadis Ibnu Abbas. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab At-Tauhid, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zad. Man iqtabasa syu'batan minan nujum, barang siapa yang mempelajari syu'bah, sebagian dari ilmu nujum, faqad iqtabasa syu'batan minas sihir, maka dia telah mempelajari, sesungguhnya dia telah mempelajari serpihan ilmu sihir, serpihan dari ilmu sihir. Zada ma zada, semakin dia belajar tentang ilmu tersebut, maka semakin dalam pula ia terjerumus dalam ilmu sihir. Taib, perlu kita dudukkan pemahaman terhadap hadis ini, lafal per lafal, kalimat per kalimat, sehingga kita memahaminya dengan benar. Dimulai dari sabda Nabi, man iqtabasa, man syartiyah, menunjukkan syartiyah, man barang siapa. Iqtabasa, iqtabasa di sini, iqtabasa, iqtibas ada dua makna. Iqtibas ada dua makna di sini. Imma maknanya akhdhu syai', yaitu mengambil serpihan, mengambil sesuatu secara serpih. Ya, iqtibas. Ya, ini makna iqtibas namanya. Mengambil sesuatu dengan cara mengambilnya dengan serpihan-serpihannya. Atau makna dari iqtibas di sini atau iqtibas di sini adalah ta'allum, yaitu mempelajari. Tapi kembali makna dari iqtibas itu memang akhdhu syai'an fa syai'an. Mengambil sesuatu sedikit demi sedikit, ini iqtibas, atau sedikit mengambil sedikit, ini iqtibas. Ya. Barang siapa yang mengambil atau mempelajari syu'batan. Syu'bah yaitu serpihan, bagian dari an-nujum. An-nujum di sini maksudnya bukan bintangnya, melainkan ilmu nujum. Barang siapa mempelajari syu'bah, serpihan, jadi enggak komplit seluruhnya, serpihannya saja dari ilmu perbintangan, maka faqad iqtabasa, sungguh dia telah menuntut ilmu atau mempelajari syu'batan minas sihir, sekelumit dari ilmu sihir. Zada ma zada, semakin
semakin sering, semakin banyak dia menimba ilmu perbintangan ini, maka semakin dalam dia untuk menuntut ilmu sihir. Taib, an-nujum, nujum jama' dari najm, yaitu bintang-bintang. Dan di sini bintang tersebut tidak bisa diambil serpihannya, tidak pula bintang tersebut dipelajari begitu saja, melainkan yang dipelajari adalah ilmu tentangnya. Ilmu tentangnya. Yang dimaksud di sini adalah ilmu nujum, ilmu perbintangan yang dengannya manusia berdalil akan kejadian-kejadian di muka bumi. Yang dengannya manusia berdalil dengannya berdalil atas kejadian-kejadian di muka bumi. Misal, kalau tampak pada mereka bintang tertentu atau tanda-tanda tertentu di langit, maka kemudian mereka mengatakan bahwa sebentar lagi akan terjadi hal berikut. Ya. Sebentar lagi akan terjadi hal apa? Sial atau beruntung dan seterusnya. Ramalan. Sagittarius, Pisces dan seterusnya. Tapi kalau itu sebenarnya yang seperti itu, yang seperti ini ngasal kalau ini. Ya, di majalah-majalah sekuler atau majalah-majalah remaja itu kan banyak. Itu ada mantan dari suatu majalah lah, mantan penulis apa namanya itu, zodiak ya. Dan dia mengakui bahwasanya ketika dia menulisnya dia ngasal, menulisnya ngasal. Sebagaimana dukun kebanyakan juga ngasal, sebenarnya ngasal. Ya, bahkan pakai kamehameha juga mungkin bisa itu dukun. Ya, ngasal, pokoknya ngasal. Al-muhim. Tapi orang percaya. Nah, di sini kalau ada bintang tertentu atau bintang berdekatan atau kumpulan bintang-bintang ini, maka nanti akan terjadi sesuatu di bumi ini, apa dari sial atau mujurnya. Nah, maka ini faqad iqtabasa syu'batan minas sihr. Nah, juga termasuk wiladatul insan, kelahiran manusia disambungkan dengan bulan atau bintang tertentu. Nah, kalau misalnya ini bintangnya apa, maka dia bakal bahagia nanti hidupnya, atau bakal baik jodohnya. Dan kalau pakai ternyata dia bintangnya, nasib bintangnya begini, maka dia akan sengsara. Ya. Jadi keadaan-keadaan perbintangan dan apa yang ada di angkasa itu, mereka refleksikan untuk kejadian-kejadian di muka bumi, terutama untuk masa depan. Ya, terutama untuk masa depan. Dan ini tidak ada hakikatnya, maksudnya tidak nyambung sebenarnya. Ini kebodohan. Dan Nabi SAW menyebutkan ini juga bagian dari sihir. Ini juga bagian dari sihir. Dan ini juga bagian dari kesyirikan. Dan juga ini bisa menjadi kekufuran. Sebagaimana hadis Nabi yang akan nanti suatu saat akan kita pelajari insyaallah. Hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir." Ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan juga kafir kepadaku. Nah, ada yang beriman dan yang kafir. Faman qala mutirna binawi kadza wa kadza fa innahu kafirun bi. Apa di sini? Beriman kepadaku sekaligus kafir. Kalau misalnya hamba ini mengatakan mutirna binawi kadza wa kadza fa huwa kafirun bi mu'minun bil kawakib. Kalau misalnya dia bilang kita ini diturunkan hujan dengan sebab bintang ini bintang itu, maka dia kafir terhadapku, terhadap Allah, dan beriman kepada bintang-bintang.
Kenapa? Karena orang ini mutirna binawi kada wa kada. Ini turun hujan nih karena bintang-bintang ini nih muncul, makanya turun hujan. Maka dia beriman, maka dia kafir terhadap Allah dan beriman kepada bintang-bintang itu. Kenapa begitu? Karena menganggap bahwa bintang-bintang ini ada athar dan ta'thir, ada efek secara zat dan kuasa untuk turunnya hujan, dan ini apa? Kekufuran, bahkan kekufuran akbar. Kufur dari segi syirik, dari segi tauhid rububiyah. Kufur kepada Allah dari segi rububiyah, dan justru beriman kepada bintang-bintang itu. Ini bahaya. Karena bintang, kalau misalnya bilang, wah ini kita turun hujan gara-gara berawan nih, gara-gara awan gumpal. Ini syirik gak? Ini bukan syirik, karena memang kenyataannya begitu. Ya, awan gumpal, terbitlah hujan. Semua juga tahu itu. Tetapi kalau bilang kita ini dihujani dengan sebab bintang-bintang ini, atau meteor ini dan seterusnya. Sementara bintang atau meteor atau semacamnya itu tidak ada nyambungnya dengan hujan yang menimpa daerah kita. Ya, maka ini kufur kepada Allah, beriman kepada bintang-bintang itu. Maka apalah lagi dengan yang lebih yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala, dan kesialan atau keberuntungan kemudian dinisbatkan kepada yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalnya terjadi pantai selatan ombaknya gede, Pak, ombaknya gede nih, waduh. Ini pasti penunggunya lagi marah. Ya, ini mau dibilang bahlul terlalu mulia orang seperti ini. Apa urusan dengan maksud penunggu apa? Ya, penunggu lagi marah. Makanya lautannya, ombaknya serem, tinggi. Ayo hati-hati, kita persembahkan sesuatu. Nah, mulai dari kesyirikan tauhid rububiyah, mulai kemudian mereka syirik dari segi ubudiyah. Akhirnya menyembah yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih buruk daripada yang ini. Wa man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, dan siapa yang mengatakan kami telah diturunkan hujan dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawakib, maka dia itu beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang. Maksudnya kufur terhadap bintang-bintang itu menganggap bintang-bintang hanyalah makhluk dan tidak memiliki otoritas, kapasitas dalam memberikan efek untuk nasib sial ataupun nasib mujur. Adapun yang tadi Anda katakan, kalau misalnya itu hujan nih karena apa namanya, awan ngumpul. Kalau ini sebatas khabar, enggak masalah. Tapi kalau maksud dari ini kita hujan karena awan ini ngumpul, emang awan itu bisa bergerak sendiri dan tidak ada kuasa Allah padanya, maka ini kekufuran. Tapi insya Allah enggak ada yang mau ngomong gitu. Semua juga tahu bahwasanya awan itu berkumpul, itu Allah Ta'ala yang kumpulkan dengan izinnya. Taib. Nujum, bintang-bintang itu tidak mendatangkan hujan, tidak mendatangkan angin. Maka tidak boleh kita bertatayur, bertasya'um atau bertafaul dengan bintang-bintang. Bertatayur atau tasya'um itu pesimis, merasa bernasib buruk atau merasa akan datang nasib buruk. Tafaul yaitu merasa optimis dengan dinisbatkan kepada bintang-bintang, karena bintang tidak ada urusan sama nasib. Bintang tidak ada urusan sama nasib. Apapun nama bintang tersebut. Ya. Begitu. Dan bintang juga tidak ada urusan dengan angin, ombak dan seterusnya, tidak ada urusan. Enggak ada urusan. Jadi jangan nisbatkan sesuatu yang tidak real sebabnya. Begitu. Taib. Dikatakan kemudian oleh Syekh Utsaimin dan juga dinukil pula oleh Al-Ustaz Firanda dalam kitab syarah kitab tauhidnya, bahwasanya ilmu nujum terbagi menjadi dua macam. Ilmu nujum ada dua macam. Ilmu nujum ada, jadi kita rinci ini supaya tidak salah paham. Ilmu nujum ada dua.
Yang pertama ilmu ta'thir, yang kedua ilmu taisir. Yang pertama ilmu at-ta'thir, ta. At-ta'thir, ta'thir. Makhrajnya itu lidahnya ini di antara dua gigi, ya kawan. Di antara deretan gigi atas dan bawah, ta'thir. Ya, kalau kita orang Indonesia kadang-kadang ta dibaca sa, taksir, salah. Ta'thir, ta. Ya, kita enggak senang belajar tajwid, ya, antum belajar sendiri aja. Ilmu ta'thir. Ta'thir dari athari, jejak, efek, ya. Ilmu ta'thir namanya. Ilmu nujum ta'thiri. Ilmu ta'thir. Ini yang pertama. Yang kedua ilmu taisir. Taisir. Ta ya sa ya ra. Taisir. Ta ya sa ya ra. Ilmu taisir. Ada dua berarti. Ilmu ta'thir dan ilmu taisir. Ini dua-duanya sama-sama dimutlakkan dengannya ilmu perbintangan atau nujum. Tetapi hukumnya satunya haram batil, satunya bermanfaat, boleh. Ilmu yang pertama ilmu nujum ta'thiri, yaitu berdalil dengan keadaan angkasa atas kejadian bumi yang tidak ada kaitannya. Berdalil dengan keadaan angkasa untuk kejadian di bumi yang tidak ada kaitannya. Yang tidak ada kaitannya. Berdalil dengan keadaan angkasa atas kejadian di bumi, baik maupun buruk, yang tidak ada kaitannya. Seperti yang tadi kita contohkan berulang-ulang. Kalau ada ombak, oh ini gara-gara bintang ini nih. Apapun yang di angkasa itu, ya, misal bulan purnama ketiga ini biasanya ada yang gentayangan. Ini apa urusan? Ya, ini termasuk apa? Perbintangan ilmu ta'thir, seolah-olah bulan purnama itu menggentayangkan roh-roh. Itu pun roh-roh juga sebenarnya nggak ada yang gentayangan gitu loh. Udah halu ditambah khurafat. Ya, apa tuh jadinya itu? Itu double itu. Halu dan khurafat. Ya, ashabul haluwiyin ini banyak sekarang, ikhwan. Di internet, YouTube terutama. Ya. Terutama yang rajin memasukkan jin-jin, memediumisasi orang dan memasukkan jin pada tubuhnya dengan gerakan masuk jin, kemudian jin itu memberikan info-info. Ya. Ini ketololan, ya kan. Ya. Nyari info ya jangan dari jin. Belajar dari kitab, dari dalil Quran Sunnah, ini malah nyari dari jin, ya. Jadi seperti itu. Enggak ada seperti itu, ya. Enggak nyambung antara matahari atau bulan kemudian gentayangan bulan, enggak ada. Ya. Maka ini muharram batil dengan dalil man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr. Dan juga dalil tadi yang mengatakan mutirna binawi kadza wa kadza faqad kafara bi wa amana fahuwa kafirun bi mu'minun bil kawakib. Siapa yang mengatakan kita telah diturunkan hujan karena bintang ini bintang itu, maka dia kufur pada Allah dan dia beriman kepada bintang-bintang. Dan juga dengan dalil lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang syams dan qamar, tentang matahari dan bulan, yang keduanya merupakan makhluk Allah Ta'ala yang ada di angkasa sana, di langit sana. Innahuma ayatani min ayatillah. Keduanya adalah dua ayat, dua tanda-tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankasifani limauti ahadin wala lihayatih. Keduanya tidak menjadi gerhana disebabkan kematian seseorang atau disebabkan kehidupan seseorang, enggak ada. Ya. Maka kejadian-kejadian sebab-sebab kelangitan
Itu enggak ada urusan dengan kematian dan kehidupan seseorang, kecuali kalau ada orang kesambar petir mati. Nah ini jelas, ini secara ilmiah dan secara hissi indrawi bisa dijelaskan dan tampak, terlihat, terdengar. Ya, tetapi kalau misalnya masih panas kayak tadi siang, tapi gerimis, antum bilang kemudian ini ada yang mati ini. Ya memang benar ada yang mati. Di mana kayak gitu mati? Di belahan bumi pasti ada yang mati insyaallah. Tetapi kematian itu tidak ada kaitannya dengan hujan ketika panas. Gitu. Ya. Beda kalau misalnya mau hujan kerasa panas, ya. Kalau ini apa? Tatoyur atau apa? Bukan. Ada penjelasan ilmiahnya? Ada, kita aja yang jahil, nggak tahu. Iya, waduh, kok panas ya? Kayaknya mau hujan nih. Iya, biasanya kan gitu. Aduh, kok panas ya? AC nggak nyala. Sama kayak gitu, itu normal. Iya. Aduh, kok panas nih? Kayaknya ada kuntilanak belakang antum. Nah, ini bahlul. Ini baru bahlul nih. Ngomong sembarangan, ya. Taib. Kemudian, jadi nggak ada yang seperti, jangan percaya ya, kawan. Panas nih. Itu di belakang kamu tuh ada pakai kakek itu. Mana? Bilang halu antum. Iya. Halusinasi. Khayal, khurafi, ya. Taib. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi haram. Segala kejadian kebaikan maupun mujurnya, kebaikan dan kemujuran maupun kesialan atau keburukan yang tidak ada kaitannya dengan urusan langit dan kejadian semesta di langit, maka itu semua termasuk ilmu ta'thir, ilmu falaki atau ilmu nujum ta'thiri ya. Tapi yang kedua, ilmu taisir, ilmu yang ditujukan untuk memudahkan. Ilmu yang ditujukan untuk memudahkan mengetahui arah dan waktu. Ilmu yang memudahkan mengetahui arah dan waktu. Memudahkan untuk mengetahui arah dan waktu. Tapi yang seperti ini boleh. Dan bahkan kadang-kadang menjadi wajib. Dan bahkan ada dalil-dalil yang menunjukkannya. Ya kan? Iya. Misalnya matahari mulai tergelincir ke arah barat. Ya benar. Berarti waktu zuhur. Antum antum ini ilmu nujum enggak boleh. Enggak, bukan ilmu nujum. Rasulullah suruh kayak gitu. Ya kan? Ghurubus syams. Terbenamnya matahari. Berarti ini maghrib. Ini bukan ilmu nujum yang pertama tadi, ilmu ta'thir. Karena kita enggak sedang membicarakan tentang kejadian bumi gara-gara matahari itu, bukan. Tetapi syariat Allah yang Allah Ta'ala tentukan dengan hukum wad'i dari Allah Ta'ala, yaitu amarat atau tanda-tanda disyariatkannya sesuatu pada waktu tersebut, yaitu salat maghrib. Maka alamatnya adalah, tanda-tandanya adalah ghurubus syams. Terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, kemudian disyariatkan apa? Salat gerhana. Mengetahui kapan salat gerhananya apa? Ketika melihat gerhana tersebut. Maka ketika melihat jangan kemudian, ayo kita salat gerhana aja. Kok salat gerhana? Ini kan perbintangan. Iya, ini termasuk ilmu nujum, tetapi ini ilmu nujum apa? Taisir, untuk mengetahui, mengenal, memudahkan kita mengetahui arah dan waktu. Baik waktu untuk hal yang umum seperti kapan pagi, kapan siang, kapan sore, atau waktu yang memang ada syariatnya untuk melakukan ibadah khusus di waktu tersebut. Seperti subuh, waktu syuruk, zuhur, asar. Asar kapan waktunya, ikhwan? Ketika bayangan itu seukuran dengan bendanya. Nanti waktu asar. Waktu maghrib, ghurubus syams. Kemudian tak lama kemudian, insyaallah nanti waktu isya. Semua itu dilakukan dengan awalnya memperhatikan apa yang ada di langit dari matahari, ya terutama matahari. Juga bulan Ramadan, ya kan? Kapan waktu Ramadan? Ketika terlihat hilal, antum nggak bisa ngelihat. Orang-orang tertentu, orang khusus dengan alat yang khusus misalnya.
Maka diterbitkan fatwa, kemudian insya Allah sudah terlihat hilal dan kita insya Allah mulai malam ini Ramadan. Maka apakah ini berdasarkan ilmu nujum? Iya. Tapi litaisir ma'rifatil jihati wal awqat, yaitu untuk memudahkan mengetahui arah dan waktu, dan itu bahkan bisa menjadi wajib kadang-kadang. Bahkan bisa menjadi wajib kadang-kadang. Maka yang seperti ini tidak masalah, bahkan kadang-kadang bisa menjadi sunnah, bahkan wajib. Baik, kemudian siapa yang melakukan hal seperti ini, yaitu dia beriktibas atau mempelajari serpihan dari ilmu nujum model pertama, maka dia telah mempelajari sesuatu yang berupa sihir. Kenapa disebut sihir? Tapi ini sihir yang apa? Sihir yang dimaksud di sini bukan sihir secara istilah syar'i yang dengannya kemudian sihir santet dan enggak. Ini sihir di sini sihir umum yang secara bahasa maknanya yaitu suatu sebab yang tersembunyi yang tidak ada hakikatnya. Suatu sebab yang tersembunyi yang tidak ada hakikatnya. Sebagaimana nasib mujur atau sial dinisbatkan kepada bintang tertentu, maka bagaimana bisa bintang itu bisa memberikan nasib mujur? Jadi sebab yang sebab yang khafi, yaitu yang tersembunyi, yang bahkan bukan tersembunyi, tidak ada hakikatnya. Maka ini juga termasuk sihir secara bahasa. Sihir secara bahasa. Apakah ini termasuk syirik? Iya, termasuk syirik. Sihir secara walaupun disebut sihir secara bahasa, sihir umum, tapi ini termasuk syirik. Syirik dari segi apa? Syirik dari segi menisbatkan nasib kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kaitannya dengan objek tersebut, seperti bintang. Enggak ada urusan. Yang kemudian kadang-kadang orang barat pun melakukannya. Ya, kadang-kadang orang barat menyebutkan ada lucky star. Lucky Star, ya kan? Ini bukan nama produsen rokok, bukan. Ini Lucky Star. Apa artinya? Bintang keberuntungan. Dan kemudian mereka ketika melihat ada bintang apa jatuh atau apa gitu, make a wish, guys, make a wish. Ya, antum bilang ngomong apa? Make a wish, make a wish. Ya. Make a wish apa? Wish sampun, gitu ya. Make a wish. Buatlah suatu harapan atau permohonan. Karena bintang ini sedang jatuh, kita wish for the lucky star. Berharap kepada ini syirik besar, kufur orang yang seperti ini. Kufur. Iya. Keluar dari Islam. Tapi banyak dari kita masih jahil akan ini gitu loh. Karena tasyabbuh bil kufar, maka mudah-mudahan mereka diberi uzur kejahilan. Tetapi kalau jahil-jahil terus, uzur kejahilan itu di dunia saja, ikhwan. Di akhirat urusan diserahkan kepada Allah. Jadi jangan merasa aman dengan uzur kejahilan. Kenapa ada uzur kejahilan? Karena sikap ihtiyat dan wara' dari mengkafirkan orang. Sikap hati-hati dan mengkafirkan orang. Kita terapkan uzur kejahilan. Kalau kita pelajari orang ini memang beruzur, dia jahil, enggak belajar dia, makanya kita ajarkan sampai paham. Tapi kita beri uzur kejahilan, enggak langsung kita kafirkan. Tetapi kalau Allah Ta'ala lebih tahu keadaan dia, boleh jadi di dunia tidak ada yang mengkafirkannya, tapi ternyata di akhirat Allah menganggapnya dia gugur semua amalannya. Bisa enggak gitu? Bisa. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan pernah ada orang awam yang merasa aman dengan uzur kejahilan. Karena uzur kejahilan itu hanyalah hukum duniawi bainan nas. Hukum duniawi antar kita. Dan hukum ukhrawi, Allah Maliki Yaumiddin yang akan memutuskan orang ini sebenarnya mukmin atau kafir. Iya, begitu. Baik, kemudian kita lanjut di hadis berikutnya, ikhwan. Walin Nasa'i min hadits Abi Hurairah. Hadis riwayat Imam Nasa'i rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man 'aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar, wa man sahara faqad asyrak,
Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar." Barang siapa yang mengikat buhul-buhul, mengikat suatu ikatan, membuat lintingan, kalau bahasa kita mungkin lintingan. Bahasa Jawanya lintingan. Ya, ada rokok tingwe, ya. Artinya apa, ikhwan? Linting dewe, ya. Ya, linting dewe, gitu kan? Tidak linting orang, tidak linting pabrik, tapi tingwe, linting dewe, taruhin tembakau sendiri. Kemudian dia apa? Tsumma nafatha fiha, kemudian dia apa? Meniupnya. Kata Nabi apa? Faqad sahar. Maka ia telah berbuat sihir. So, gimana? Antum punya mbah kakung di rumah? Di kampung mbah kakung tingwe, udah khusyuk tingwenya, ya. Kemudian udah mantep pakai ludah sedikit itu sampai nempel gitu kan. Kemudian wah, ini tembakau ada yang ini. Ya. Antum bilang, "Faqad sahar." Antum berarti bahlul di sini, antum salah dalam mendapatkan hadis. Di sini maksudnya buhul-buhul buat dia niatin sihir, bukan buat ngudut. Lah kalau buat ngerokok beda lagi ini urusan. Ini enggak masuk ke dalam hadis. Memang hadisnya kelihatannya umum, tetapi maksudnya khusus, yaitu uqdah di sini sebagaimana yang kata Allah Ta'ala di surah Al-Falaq ayat 4. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan saya berlindung ya Allah kepada Engkau dari keburukan perempuan-perempuan yang naffatsat, ke 'uqad, lintingan-lintingan sihir itu atau yang semacamnya. Jadi ada namanya nafth, nun fa tha, naffatsat. Dan nafth ini adalah dia adalah an-nafkhu biriqin khafif, meniup dengan ada sedikit ludah, pancaran ludah sedikit. Oke, dalam hadis Nabi doa sebelum tidur, di antara zikir sebelum tidur, ya, dia menghadapkan ini ke wajahnya, tangan, kemudian thumma nafatha atau nafakha, gitu. Itu dulu, baru kemudian dibaca 3 surat. Ya, bukan dibalik. Baca dulu terus tiup terus, enggak, yang benar adalah tiup dulu baru kemudian baca. Itu urutannya dari Nabi seperti itu. Jadi barang siapa yang membuat lintingan, maksudnya lintingan di sini adalah lintingan sihir. Enggak mesti bentuk lintingan, tetapi apapun itu yang memang buat sihir. Buhul gitu. Buhul sihir atau misalnya diniatkan memang udah kayak gitu. Kemudian ditiup. Entah bicara apa, mantra ini, hizib ini, bicara terus tuh, ya. Kemudian pasien disembur, ya. Nah, ini termasuk ini. Ya. Baik dia pakai lintingan atau dia pakai air tapi bacaan-bacaannya bacaan-bacaan bid'ah. Kemudian dia sembur di sini, di air tersebut. Tapi kalau Al-Quran boleh. Dan tujuannya bukan sihir. Tujuannya syifa, penyembuhan. Boleh. Bisa juga tujuannya ruqyah. Sebagian ulama membolehkan ruqyah dengan air yang telah dibacakan Al-Quran. Kemudian dicipratkan, misalnya ruqyah rumah, dicipratkan di daerah-daerah yang terindikasi banyak gangguan. Boleh. Itu difatwakan oleh sebagian ulama, di antara Syekh Shalih Al-Fauzan dan lainnya. Diperbolehkan karena sebagian salaf melakukannya. Tapi ini beda, ini yang sihir. Yang sihir ini. Wa man sahara faqad asyrak. Barang siapa yang berbuat sihir, maka dia telah berbuat syirik. Ini menunjukkan bahwa sihir itu adalah syirik. Taib. Nah, itu kalimat kedua. Dan kemudian yang ketiga, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan hatinya pada sesuatu, maka urusan dia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Ya. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang bergantung pada sesuatu, maka dia akan dibuat tersibukkan dengannya. Dia akan dibuat bergantung padanya.
Baik. Kemudian apa korelasi dan munasabah kalimat wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih dengan apa namanya? Membuat lintingan tadi, sihir tadi, apa kaitannya? Ya. Kaitannya adalah baik dukun penyihir maupun pasien, ketika pasien minta sama mbah dukun untuk maslahat dia, ya, maka sesungguhnya orang itu telah ta'allaqa syai'an, ta'allaqa bidukun, ya, bisahir, menggantungkan perkara kepada dukun, dan dukun itu menggantungkan perkara pada buhul. Maka siapa yang menggantungkan hatinya kepada sesuatu, maka Allah akan membuatnya sibuk dengannya, membuatnya bergantung padanya, membuatnya bertawakal padanya, bukan kepada Allah. Dan kalimat wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi ini sebenarnya umum, ikhwan, buat baik yang berkaitan dengan munasabah hadis atau untuk seluruh kehidupan dunia kita. Barang siapa yang dalam urusannya dia bergantung pada makhluk, maka Allah hukum dan azab dia dengan ketergantungan hati terhadapnya. Cukuplah ketergantungan hati kepada makhluk itu suatu azab, suatu siksaan, suatu kegalauan yang tak bertepi, suatu kehausan yang tidak bisa disembuhkan kecuali taubat dan kembali kepada Allah. Betul itu. Siapa yang bergantung hatinya kepada makhluk, maka Allah akan azab dia dengan azab yang azabul adna, dan azab yang sebenarnya lembut tapi dahsyat. Yaitu apa? Dia berkegantungan padanya. Dan itu kesyirikan. Jadi hati kita kalau bergantung pada orang dalam urusan maslahat, kemudian kita mengharap seperti mengharapnya kita kepada Allah, maka cukuplah itu sebagai azab buat diri kita, siksaan dan kehausan yang tidak ada penyembuh, air penyembuhnya kecuali tauhid kepada Allah, taubat kepada Allah Ta'ala. Iya. Maka kalau misalnya sekarang ada keinginan di antara kita, ada keinginan apapun itu, baik keinginan untuk kaya, keinginan untuk berumah tangga, keinginan memiliki benda tertentu, mobil misalnya atau motor atau apalah, dan kemudian hati kita bergantung, imma bergantung pada diri kita sendiri tanpa Allah, imma kita bergantung pada calon kita misalnya, imma bergantung pada usaha kita, maka Allah beri dia azab dengan ketergantungan itu, dengan keletihan tak bertepian, kesian. Betapa banyaknya orang yang letih dengan dunianya, kerja dari pagi, ya, pergi masih gelap, pulang pun sudah gelap, pergi anak terlelap, masih lelap, pulang pun anak sudah lelap. Allah bilang kesian. Capek-capek seperti itu demi apa? Demi dunia, enggak menterbiah anak-anaknya. Maka Allah jadikan dia bergantung pada urusannya itu, dan dia letih dengan itu, meskipun kemudian tertipu dengan dunia dan tergiurkan dengan nikmat-nikmatnya, tapi sebenarnya dia telah memperkosa kesehatannya. Kasihan seperti ini demi dunia. Maka man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Dan terbukti pula bagi sebagian orang, ketika dia sudah terbiasa bergantung pada seorang dukun yang khabith, yang menjijikkan, yang najis akidahnya, ada urusan apapun kesedihan, datang ke dukun itu dengan bayar mahar. Ada barang hilang, datang ke dukun itu dengan memberikan hadiah atau mahar. Apapun urusannya, anaknya sakit, nangis-nangis malam-malam, datang ke dukun itu kemudian. Dan ini terjadi pada sebagian masyarakat kita, bergantung pada dukun itu. Maka Allah hukum orang ini dengan apa? Bergantung pada makhluk yang lemah sekali, yang boleh jadi dukun ini jauh lebih lemah secara fisik dan mental dibandingkan dengan manusia biasa kayak kita. Demi Allah, dukun-dukun itu rata-rata mereka lemah mental. Ana yakin sekali. Apalagi di hadapan Ahlus Sunnah. Yakin sekali ana. Antum gertak aja dengan buka masker,
Takut teman tuh. Insya Allah. Nanti kalau pakai masker, ketemu dukun, buka maskernya. Lihat, ngikuti sunnah Nabi. Antum ngikutin setan. Gentar dia, beneran, coba aja. Iya. Ada dukun di sini. Bisa kita eksperimenkan di sini kan. Iya. Dukun ini makhluk khabith yang ingin sekali kita bejek gitu ya, karena jahatnya dia dan jeleknya dia. Iya. Mentalnya buruk mereka itu. Kenapa? Ana yakin sekali semua dukun dari Sabang sampai Merauke. Kita nggak ngomongin dukun anak, Pak. Jangan dibawa ke sana, nggak seru, Pak. Kita kan ngomongin dukun yang beneran, Pak. Ntar dukun pijet juga masuk juga ini. Kita ngomongin dukun yang berkontribusi sama setan. Iya. Kenapa begitu? Antum yakini begitu, teman, ikhwan. Karena kata Nabi, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Ini dalilnya. Antum harus yakini bahwa saya para dukun semuanya lemah. Wallahi lemah semuanya. Dengan dalil man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Karena dukun-dukun ini terbiasa apa? Bergantung pada syaitan. Kata Allah Ta'ala, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya makarnya setan, tipuan setan sebenarnya apa? Lemah. Baik makarnya, kekuatan lemah, ikhwan. Coba sok setan. Antum ketemu setan misalnya. Setan. Coba pukul aneh. Bisa enggak? Aneh baca ayat kursi, ente baca ayat terserah. Enggak bisa, dia nyerah. Lagi memukul setannya pocong, lah orang keikat kayak gini mau mukul, Pak. Ya kan? Iya, enggak bisa. Nah gitu, lemah mereka itu, dukun lemah beneran. Dan kita ahli tauhid, ahli sunnah kuat di atas. Mereka enggak ada apa-apanya. Karena mereka bergantung pada setan dan kita punya Allah Al-Qawiyul Matin, enggak ada apa-apanya mereka. Maka jangan gentar ketika ketemu dukun antum. Ya, pakai cincin apa segede kecoa raksasa dong, apa aksesorisnya, ada tengkoraknya dan seterusnya, rambut panjang gimbal, ya Masya Allah. Antum jangan takut. Dan antum pandang yang seperti ini dengan pandangan ini orang-orang yang kalau memang benar dukun ini keluar dari Islam, bukan orang Muslim. Jangan takut dengan yang seperti ini. Kemudian ngeluarin kesaktiannya, tenang aja antum. Antum bilang, Pak, WC nggak jauh dari sini. Kalau ngeden jangan lama-lama, sana. Iya. Gitu, remehin mereka makhluk khabith, mentalnya lemah karena mereka bergantung pada syaitan. Siapa yang bergantung pada syaitan, maka bergantung pada yang sangat lemah. Bukankah api itu lemah? Tuh tadi barusan petasan. Lihat, petasan kan barusan. Baik, ada nggak petasan yang apinya tuh selamanya? Nggak ada. Nah kan tuh lihat tuh. Sebentar doang kan? Kayak gitu tuh setan itu. Sebenarnya. Iya. Begitulah karakter api. Ya lemah sebenarnya. Maka jangan takut. Karena mereka bertakluk pada syaitan dan kita bertakluk pada Allah Subhanahu wa taala. Yakini itu ya jemaah sekalian. Dan juga kita yakini bahwa kalau kita bergantung pada makhluk, maka Allah akan membuat kita lemah selemah-lemahnya. Barang siapa bergantung pada Allah, Allah taala akan memperkuat kita dengan izin Allah taala, dengan kekuatan dari Allah. Tapi kalau kita bergantung pada makhluk, lemah kita. Seperti bergantung pada jodoh tertentu. Kalau saya enggak sama dia, akan hidup sengsara. Nah ini man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Dihukum dia dengan itu. Oke, kita akan lanjutkan insyaallah ba'dal adzan. Baik, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, wa 'ani bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala hal unabbiukum mal 'adh. Ala hal unabbiukum mal 'adh. Hiya an-namimah al-qalatu bainan nas. Hadis riwayat Muslim. Ala hal unabbiukum mal 'adh. Maukah kalian aku beritahu apa itu al-'adh? 'Adh. Ain, dad, ha. Hurufnya 3. Ain, dad dan ha. 'Adh adalah an-namimah. An-namimah. An-namimah al-qalatu bainan nas, yaitu orang yang banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara
orang-orang ini. Al-'adh yaitu an-namimah. An-namimah al-qalah bainan nas. Syekh Muhammad rahimahullah di sini menyusupkan hadis tentang namimah ini ke dalam bab macam-macam sihir. Karena namimah ini ada sisi sihir secara bahasa, yaitu bisa mempengaruhi orang-orang dan jemaah atau mujtama' masyarakat keluarga dengan apa? Dengan sesuatu yang tersembunyi, yaitu makna di balik kalimat-kalimat sehingga menimbulkan emosi yang bergejolak. Ini adah. Ya. Namimah al-qalah bainun nas, yaitu maksudnya naqlul qawli bainan nas. Namimah itu kerjaannya menukil perkataan di antara orang-orang, baik itu benar maupun dusta. Kalau misalnya dusta berarti adu domba sekaligus fitnah, bahtah. Kalau misalnya benar maka ini murni namimah, adu domba. Dan namimah sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, namimah itu bisa memutus silaturahim dan bisa memecah belah manusia. Boleh jadi dua orang yang tadi bersahabat bisa terpisah, bertengkar, saling memblokir gara-gara namimah. Begitu juga dengan pasangan suami istri. Dan semua ini menyerupai sihir dari segi sebabnya, yaitu maknanya, dan juga dari segi efeknya. Karena sihir biasanya efeknya itu untuk memisahkan antara kedua belah pihak. Sebagaimana namimah juga memisahkan antara kedua belah pihak. Tetapi beda, sihir kufur akbar, kalau namimah termasuk kabair dzunub, yaitu dosa besar, di antara dosa besar. Dan namimah merupakan sebab azab kubur. Namimah juga sebab tidak masuknya seseorang di neraka, tidak masuknya seseorang ke surga. Sebagaimana kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata an-namam, wa fi riwayatin al-qattat. Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Jadi namimah itu berpotensi berakibat apa? Mengakibatkan apa? Yaitu azab kubur. Sebagaimana marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur, kemudian beliau berkata, innahuma liyu'adzaban. Kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan tidaklah keduanya diazab gara-gara hal yang dianggap besar, mereka meremehkannya. Wa amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satu dari keduanya itu yamshi bin namimah. Nabi SAW mengkaitkan namimah dengan yamshi. Yamshi itu berjalan. Yamshi itu berjalan, berselancar, berjalan. Kata Allah Ta'ala, hammazim masya'im binamim. Suka ngece dan juga masya', suka berjalan dengan namimahnya. Maka di antara karakter orang yang suka adu domba adalah banyak bergaul dan banyak bicara dan banyak berjalan kemana-mana, berselancar ke antar grup demi grup, ke orang demi orang, ke tetangga demi tetangga, kemudian menceritakan tiap-tiapnya. Dan ini biasanya perempuan. Ini biasanya perempuan. Laki-laki ada enggak? Ada. Dan kadang-kadang laki-laki, dan kadang-kadang ikhwan pengajian namimah. Tapi namimahnya itu stratanya bukan di masalah duniawi, masalah pengajian, masalah antar asatidzah. Iya, bisa namimah, bisa. Membanding-bandingkan ustadz favoritnya dengan ustadz yang dia enggak favorit walaupun sama-sama sunnah. Kemudian menyebarkan aib-aib ustadz yang mungkin dia enggak suka, kemudian disebarkan aibnya, disebutkan kejelekannya di depan beberapa ikhwan gitu, diceritakan. Padahal itu imma dia fitnah, imma benar tapi Allah tutup, tapi kemudian dibongkar. Supaya orang-orang mencurigai ustadz ini. Supaya orang-orang mendiskreditkannya padahal sama-sama sunnah. Dan kadang-kadang namam ini juga ada di orang-orang yang dekat pada ustadz. Atau orang-orang yang mengklaim dirinya muridnya ustadz tersebut. Bisa terjadi. Atau dalam rangka membela ustadz tersebut, tapi ternyata hakikatnya namam, mengadu domba. Makanya di antara hal yang ditanbih oleh al-ustadz
Firan dalam kitabnya di jilid kedua, momen pembahasan ini sangat sesuai untuk mengingatkan dan memperingatkan para penuntut ilmu, termasuk Anda dan juga antum di masjid hijau dimanapun, ya enggak khusus masjid hijau, dimanapun, al-muhim, terutama yang berpegang pada sunnah, agar jangan sekali-kali mereka mengadu domba antar satu ustadz dengan ustadz lainnya. Ini tanbih dan ini nasihat. Ala bidzikril, di sini fadzakir di surat Al-Ghasyiyah gimana? Innama anta mudzakir. Juga fadzakir in nafa'ati dzikra. Kita kalau memegang sunnah itu harus siap untuk diberikan zikra, peringatan. Maka di sini harus diberikan peringatan siapapun kita, ya, agar jangan sekali-kali mengadu domba antara satu ustaz dengan ustaz lainnya. Yang dimaksudkan oleh beliau kemungkinan sama-sama menuju sunnah Nabi SAW, sama-sama mengajak ke sunnah Nabi SAW. Karena ingin ustadznya menjadi yang nomor satu, ia pun mengadu domba ustadznya tersebut dengan ustadz yang lain dengan benih-benih kebencian yang provokatif. Kadang-kadang dicari-cari kesalahan ustadz-ustadz yang tidak dia sukai. Kemudian dibandingkan dengan ustadz favoritnya, agar ustadz favoritnya dinomor satukan, dan nggak boleh ada yang sepertinya. Nggak bisa seperti itu. Kemudian juga ini juga merupakan peringatan bagi para ustadz dari murid-murid yang bersifat buruk semacam ini. Jadi yang diberikan nasihat oleh beliau adalah baik muridnya maupun ustadznya harus menyadari semua ini, gitu loh. Maka kalau misalnya anda punya, misalnya di antara jemaah ikhwan yang ta'assub, fanatik, kemudian dekat sama anda dan bahkan mungkin tim anda, kameramen anda dan orang terdekat anda, kalau antum melihat ada di antara mereka yang ta'assub tentang anda dan kemudian mengadu domba atas nama anda, maka wallahi laporkan ke anda biar anda pecat mereka semua dan tanbih mereka semua hal-hal seperti ini. Iya, karena murid-murid semacam ini hanya akan menjelekkan dan menginjak-injak nama guru, tapi seolah-olah bukan mereka menginjak, dan menyebabkan orang-orang membenci gurunya padahal guru nggak punya salah apa-apa. Murid-murid durhaka tanpa sadar yang seperti ini, yang menjadi namam, pengadu domba, membanding-bandingkan ustadz dengan ini lainnya. Kalau menyebut ustadz ana punya muallafat yang banyak, musannafat yang banyak, punya karya yang banyak, ustadz antum punya apa? Cuma punya ceramah, cuma modal jenggot panjang atau apa? Masya Allah. Kalau ada yang seperti ini, Masya Allah, namam ini seperti ini, membanding-bandingkan, padahal sama-sama kita semua mengajak kepada sunnah. Ketika kita daurah, sama-sama ikut daurah, satu daurah. Bahkan ustaz-ustaz di daurah domba ini pada hakikatnya bersahabat. Tapi gara-gara murid-murid durhaka ini kemudian, yang mungkin nggak tahu apa yang diinginkan, tahu jangan-jangan utusan dari pihak tertentu atau gimana, Allah alam. Tapi kemudian apa yang terjadi? Didiskreditkanlah ustadznya nih, jangan didikan ustadznya kayak gini nih jadinya. Jadi ustadznya yang kena. Para ustadznya nggak tahu apa-apa, ustadznya lagi ngaji, mungkin lagi belajar, tapi murid-muridnya sibuk untuk menyebarkan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti ini. Jika seorang penuntut ilmu tidak bisa menjadi sebab bersatunya para ustadz, dengarkan. Jika seorang penuntut ilmu tidak bisa menjadi sebab bersatunya para ustadz, maka jangan ia menjadi sebab bertengkarnya para ustadz. Dan ini harus ditegaskan. Kita itu udah kebanyakan musuh. Kita itu udah kebanyakan musuh, ikhwah. Kalau kita masih di masalah-masalah seperti ini, bertengkar antara anak dengan fulan misalnya, ini bukan masalah Allah, bukan masalah anak. Tetapi ini masalah kalau terjadi hal seperti itu, maka kalau nggak bisa mempersatukan, minimal diam. Jangan menjadi sebab bertengkarnya para ustaz. Karena dosa namimah ini dosa besar. Tidak peduli siapapun kita, murid siapapun kita, di mana ngaji kita, namanya namimah tidak mengecualikan pelakunya. Bukankah ketika Nabi SAW melewati kuburan, innahuma la yu'adzaban, keduanya sedang diazab, wa ma yu'adzabani fi kabir, fa amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah. Salah seorang di antara mereka itu waktu masa hidupnya suka namimah, ada domba. Kira-kira yang meninggal ketika itu sahabat Nabi bukan? Sahabat Nabi bukan? Sahabat Nabi yang jauh lebih afdal daripada kita, dan mereka butuh apa, nasihat tentang hal ini. Lebih-lebih kita jemaah, kita lebih jauh di bawah sahabat Nabi grade-nya kita. Maka untuk masalah-masalah seperti ini kita juga harus dinasihati dan harus berani untuk nasihat seperti ini, tanpa peduli apa kata manusia, apa kata orang. Hal seperti ini dinasihati. Karena apa? Kita itu udah kebanyakan musuh, ikhwan. Kita tuh kebanyakan nasihat tentang jemaah ini, jemaah itu, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian masih ditambah kemudian permasalahan adu domba antar murid dengan murid yang lainnya. Yang mana ustaz-ustaz ini nggak tahu apa tentang itu. Kemudian akhirnya ustaz ini dijelekkan oleh sebagian pihak yang sama-sama sunnah,
gara-gara tingkah dan kelakuan sebagian murid. Maka harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menuntut ilmu sunnah syar'i, maka ingat bahwasanya hak kebenaran itu adalah hal yang kita cari. Dan kebenaran itu bukan diketahui dari rijal, tapi dari dalil. Maka kalau rijal menyelisih dalil, pilih dalil. Pilih dalil, bukan pilih rijal. Karena kalau kita pilih rijal padahal menyelisih dalil, maka fanatik. Nggak bisa seperti itu. Kita ini senantiasa menghindarkan taklid. Jangan fanatik, jangan ta'assub. Karena taklid buta itu seperti binatang yang sedang dikalungkan kemudian digeret kemana mau, dimanapun dia geret mau dia. Kita mengajarkan untuk tidak seperti itu. Tapi kenyataannya jangan seperti itu. Jangan seperti itu jemaah sekalian. Kalau misal benar kata beliau, kalau tidak bisa menjadi sebab bersatunya para ustadz, maka jangan menjadi sebab bertengkarnya para ustadz. Dan ini relevan untuk kita sebutkan di majelis umum. Karena anda yakin antum kemari untuk menuntut ilmu dan mencari kebenaran. Dan untuk mentazkiyatun nufus, membersihkan diri dan meralat diri kita masing-masing. Agar jangan sampai kemudian kita masuk ke bab bayan syai'in min anwa'is sihr. Ya, yaitu sebab tafriqah, furqah bainal asatidzah wad du'at. Sebab perpecahan antara asatidzah wad du'at. Dan bahkan kemudian disebutkan oleh sebagian, yaitu di antara salaf kita, Yahya bin Abi Katsir berkata, yufsidun nammamu fi sa'atin ma la yufsidu sahiru fi syahrin. Seorang pengadu domba bisa dalam sekejap menimbulkan suatu kerusakan yang belum tentu bisa dilakukan oleh penyihir dalam waktu sebulan. Sekarang kalau ahlu sunnah bersatu, taib, dukun mana yang mau menyantet antum supaya bisa tercerai-berai? Enggak bisa, karena Allah menjaga kita. Tapi kalau di antara kita sendiri kemudian ada yang qadarullah kemudian menjadi namam, pembisik dan seterusnya, akhirnya apa yang terjadi? Dalam sekejap keruh qalbu majlis, persaingan antar majlis kemudian. Enggak seperti, jangan seperti itu. Rusak jadinya. Makanya seperti ini lebih merusak daripada sahir. Dan yang dirusak itu ahlu sunnah. Makanya syaitan kemudian kata Nabi SAW di Madinah ini, syaitan itu berputus asa dari penyembahan terhadap syaitan. Maka syaitan mengutus orang-orang untuk tahrish bainahum, yaitu tahrish, memprovokasi antar kita-kita. Ini harus ditanbih jemaah sekalian, sampai serak ini bicara seperti ini, ya supaya ditekankan supaya jangan sampai kita ini terus-menerus dalam masalah-masalah seperti ini jika ada. Dan kalaupun terjadi, ingat baik-baik nasihat yang disebutkan oleh al-ustaz dan juga yang lainnya dari para ulama. Hal ini ditanbih oleh banyak ulama sebenarnya. Hanya saja kita perlu disegarkan supaya mau'izah ini sampai kemudian ke hati dan supaya bertaubat bagi orang-orang yang menimbulkan konflik dan fitnah yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Kemudian ustaz-ustaz yang tidak bersalah akhirnya menjadi tumbalnya. Maka fattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntutlah ilmu secara murni khalas untuk keselamatan dunia akhirat. Ya, karena wallahi ustaz-ustaz tidak bisa menyelamatkan antum. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan tidak bisa menyelamatkan Fatimah, tidak bisa menyelamatkan fulan, yang menyelamatkan kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala melalui rahmatnya kemudian dengan balasan terhadap amal saleh kita. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.